dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes, Pak Menteri. Nah, bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa? Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, beban untuk himbara dan dana desa. Kita tahu, kami mendengar, tapi tadi belum, kami nanti minta disampaikan belum, atau saya keskip soal paparan Pak Menteri soal itu. Permodalan ini yang kami dengar adalah 3 miliar per desa dari himbara. Yang kami total ketika 80 ribu koperasi desa, maka ada 240 triliun, Pak Menteri. Tentu ini bukan uang yang kecil. Kalau gagal, tentu NPL perbankan akan bisa terancam, yang tentu dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional begitu. Nah, kemudian kalau dananya macet, kemudian dana desa dijadikan jaminan, Pak Menteri. Nah, kalau dana desa disita bank, lalu siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa? Siapa yang kemudian akan bangun jembatan desa? Siapa yang kemudian akan bangun sekolah-sekolah di desa-desa itu, Pak Menteri? Nah, jangan sampai yang jadi korban adalah rakyat, adalah desa, adalah menteri perbankan BUMN begitu. Kadang saya sedikit bertanya-tanya atas pernyataan dari Menteri Desa yang menyampaikan bahwa kalau koperasi merah putih tidak terbentuk maka dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan. Kan menurut saya konyol, Pak Menteri ini. Pemerintah desa ini harusnya tidak perlulah ngancam-ngancam mereka. Digugah mereka dari hati. Karena menggerakkan koperasi ini kan tidak mudah. Maka kami apresiasi tadi Pak Menteri dengan tangan dinginnya 47% koperasi sudah terbentuk. Tentu ini tidak mudah, tantangannya pasti banyak. Tapi banyak sekali desa yang tidak siap secara administratif, secara sumber daya. Maka kalau kementerian menteri desa mengancam kepala desa, kemudian dananya tidak cair, dana desanya tidak cair. Nah, bagaimana dengan desa-desa memang tidak punya kesiapan itu? Kalau desa membangun koperasi merah putih karena ancaman, karena ketakutan, maka hanya sekedar jadi kemudian setelah itu dibiarkan. Atau jadi dikerjakan secara asal-asalan. Karena mohon maaf, beban kepala desa ini tidak mudah. Saya kebetulan punya relawan yang jadi kepala desa, Pak Menteri. Setiap saya telepon pulang ke dapil, katanya lagi nganter warganya ke rumah sakit. Saya pulang lagi ke dapil, saya telepon ternyata lagi sibuk ngurusin warganya yang urusan hukum. Saya telepon lagi sibuk ke sawah memperbaiki traktornya petani. Jadi artinya sebenarnya yang diurusin kepala desa sangat kompleks. Bahkan HP-nya ketelik di rumahnya aja yang diprotes kepala desa, Pak Menteri. Maka harapan kami jangan kemudian kepala desa diancam-ancam begitu. Agar mereka kemudian bisa menggerakkan koperasi merah putih ini dari hatinya, yang kemudian mereka bisa optimal dalam manajemennya nanti begitu. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Maka pertanyaan saya, apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk, Pak Menteri, tapi betul-betul profesional dan punya integritas? Kalau Bapak dengar di lapangan, termasuk di dapil kami di Pasuruan Probolinggo, Pak, dan Bapak nanti bisa, Bapak kan mantan Menteri Komunikasi Informasi, Bapak bisa cek tuh di media apa saja yang sedang dikeluhkan masyarakat. Banyak masyarakat kita sekarang menyampaikan bahwa koperasi ini rata-rata pengurus yang ditunjuk, yang dibentuk adalah keluarganya kepala desa, Pak Menteri. Kalau sejak awal saja, betul Pak Menteri apalagi sudah membenarkan. Nggih. Nah, kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN, bagaimana ke depan? Nah, banyak juga sarjana yang pulang ke daerah, Pak Menteri, yang mereka ini sarjana akuntansi, sarjana administrasi, mereka bingung loh. Ternyata di daerah saya ada lowongan ini tuh, ada koperasi merah putih, tapi mereka tidak pernah dilibatkan. Bahkan tidak pernah diumumkan mau ada rekrutmen koperasi merah putih. Padahal di paparan Pak Menteri tadi jelas bahwa dalam perekrutan harus diumumkan kepada masyarakat dan publik. Tapi nyatanya tidak ada. Tiba-tiba koperasi BIM Salabim terbentuk. Maka yang ingin kami tanyakan adalah jangan sampai kemudian koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa, Pak Menteri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kami KMP ini seperti yang disampaikan yang yang sering kami dengar bahwa koperasi merah putih ini salah satu yang dijalankan adalah usaha jualan sembako, LPG, pupuk dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk di desa-desa ini, Pak Menteri? Siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian dengan adanya KMP, nanti kemudian warung-warung, toko-toko, UMKM ini
gulung tikar. Karena mohon maaf, warung-warung ini kan mereka yang menghidupi keluarganya. Kalau ketika gulung tikar, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka tidak bisa menghidupi keluarganya lagi? Tidak bisa nyangoni anaknya lagi kalau berangkat ke sekolah dan sebagainya. Maka jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa. Lalu pertanyaan saya Pak Menteri, kalau koperasi ini betul-betul jalan dan kami sepakat, kami senang kalau ini jalan menggerakkan ekonomi desa, menjadi senjata seperti kawan kami tadi untuk bagaimana menggerakkan ekonomi desa. Tapi pertanyaannya, ketika nanti koperasi ini berjalan, bahkan membunuh UMKM warung-warung yang ada di daerah-daerah itu gitu. Apakah koperasi ini keuntungannya bisa dibagikan kepada masyarakat desa tadi, Pak Menteri? Kemudian sebenarnya anggota dari koperasi ini siapa? Sampai hari ini kami juga belum jelas tuh. Anggota koperasi siapa? Seluruh masyarakat desa atau siapa dan sebagainya? Kami perlu penjelasan di tempat ini. Dan kami sarankan sebagai bentuk kontrol, kalau misalnya masyarakat desa menjadi anggota koperasi, kalau perlu bahkan mereka dimintai iuran agar pemerintah desa ini juga tidak semena-mena dalam mengelola keuangan koperasi merah putih ini, Pak Menteri. Karena semua masyarakat merasa memiliki terhadap koperasi ini. Nah, kemudian kami juga suka atas pernyataan Pak Menteri tadi agar bagaimana koperasi ini juga melakukan pinjam-meminjam. Karena mohon maaf ternyata judol tapi tidak terkait yang urusan yang judol berkaitan dengan pinjol. Kenapa orang sampai melakukan pinjol Pak Menteri? Karena ternyata Pak Menteri, orang ini selama ini mau melakukan pinjaman ke bank, walaupun bunganya 6%, ribetnya luar biasa. Aksesibilitasnya susah. Maka kami harap dengan adanya koperasi merah putih memudahkan mereka melakukan pinjaman yang agar mereka juga tidak terjerat namanya pinjol, kemudian terjerat namanya judol begitu. Nah, tapi dalam persoalan ini juga harus hati-hati, jangan sampai regulasinya harus diperjelas. Kami ingin tanya kepada Pak Menteri, kira-kira regulasi yang akan disiapkan oleh Pak Menteri apa untuk bagaimana memitigasi agar selama ini ada koperasi simpan pinjam di desa-desa. Tapi kan rakyat ini kadang yang nakal tidak mau bayar. Yang kedua, rakyat yang mau bayar, oknum desanya yang nakal, seolah-olah rakyatnya tidak mau bayar, tapi duitnya ditilep oleh mereka. Nah, bagaimana regulasi yang akan mengatur soal itu? Termasuk soal yang disampaikan kawan kami tadi, kami tidak sebut apa itu apa. Tapi kalau ternyata yang disampaikan yang sedang viral selama itu tidak benar, Pak Menteri, kami minta Pak Menteri untuk klarifikasi. Mohon maaf Pak Menteri, kami ini partai kami bisa jadi partai bersahabat untuk Bapak. Tapi kemudian jangan kemudian bangunkan banteng yang sedang tidur begitu aja Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami yang terakhir adalah soal mau menanggapi halaman 23. Nah, kami lihat antara tantangan dengan kunci sukses ini masih tidak sinkron begitu. Maka harapan kami perlu ada solusi konkret atas tantangan yang ada. Misalnya Pak Menteri, di poin nomor 5. Kapasitas dan kompetensi SDM di setiap desa berbeda-beda. Tapi kemudian jawaban di kunci sukses pengelolaan hanya people. Tidak menjelaskan solusinya seperti apa. Maka Pak Menteri dalam setiap persoalan ini harapan kami perlu ada solusi dan jalan keluarnya seperti apa. Dan sekarang yang sudah berjalan seperti itu agar kemudian ini bisa menjadi kontrol bagi kami, bagi Kementerian Koperasi, bahwa benar-benar koperasi di desa ini bisa berjalan sesuai dengan arahan dan kebijakan yang dicita-citakan oleh Pak Presiden dan Menteri.